Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Inovasi dan Pelayanan Publik dari jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan Praja Harimurti, Fiorentina Natasha Alfa Cecilia, dan Riani Rahayu. Pada video kali ini kami akan membahas suatu topik yang bertemakan pelayanan publik di Indonesia dengan judul BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik, antara inovasi dan pemaksaan. Ada 4 pokok bahasan pada video ini, yaitu 1. Latar belakang, 2. Deskripsi permasalahan, 3. Pembahasan dan analisis, dan 4. Kesimpulan. Kita awali dengan latar belakang dari kasus ini. Seperti yang kita tahu bahwa pelayanan publik yang berkualitas tentunya menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintah. Kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya tentunya bergantung pada kualitas layanan publik yang diterima, di mana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Salah satu sektor publik yang akan menjadi inti dalam pembahasan mengenai pelayanan publik di sini adalah sektor kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakatnya. Tanggung jawab pemerintah tersebut dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. BPJS Kesehatan hadir sebagai sebuah badan hukum pemerintah yang memiliki tugas khusus, yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara mengenai BPJS tentunya tidak jauh dari kata problematik. Hal ini karena setiap tahun hampir tidak pernah luput dari pro kontra yang berkaitan dengan BPJS. Maka dari itu, kami akan membahas kebijakan terbaru mengenai BPJS pada segmen berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi permasalahan. Diawali dengan pemerintah yang menerbitkan aturan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 6 Januari 2022. Nah, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan karena mulai 1 Maret 2022, BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik. Terus apa saja layanan publik yang mensyaratkan BPJS Kesehatan? Berikut ini daftarnya. Ada jual beli tanah, kredit usaha rakyat, pengurus izin usaha, haji dan umroh, permohonan SIM, STNK, dan SKCK, bekerja di luar negeri kurang dari 6 bulan, menerima program Kementerian Pertanian, mengakses layanan publik di daerah, sekolah, dan mengakses layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan keimigrasian. Selanjutnya yaitu pembahasan dan analisis. Ada 5 poin yang akan kami analisis. Nah, poin pertama yaitu lembaga. Lembaga apa saja yang terlibat dalam kasus ini? Terdapat kurang lebih 6 lembaga yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menyertakan keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam memberikan layanan ke masyarakat. Pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian yang dipimpin oleh Sofyan Jalil ini bakal menerapkan syarat BPJS Kesehatan dalam pengajuan peralihan hak tanah karena jual beli. 2. Kementerian Perekonomian. Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan juga disyaratkan bagi calon penerima kredit usaha rakyat. 3. Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar mendorong gubernur dan bupati atau wali kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program JKN. 4. Kementerian Pertanian. Instruksi yang sama juga diberikan kepada Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program kementerian
tenaga penyuluh dan pendamping program menjadi peserta aktif CKN. Kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta untuk memastikan nelayan, awak kapal, dan pemasar ikan penerima program merupakan peserta aktif CKN. Yang terakhir, kepolisian. Syarat bukti kepesertaan BPJS Kesehatan wajib dipenuhi oleh pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian. Poin kedua yaitu masalah. Permasalahan umum yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terhadap proses pelayanan publik adalah sebagai berikut. 1. Diskriminasi pelayanan. Masalah ini bukan rahasia lagi, karena hal ini sudah biasa dan sering terjadi di lapangan. Banyak masyarakat sudah menjadi korban dari adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. Diskriminasi di sini bisa menyangkut hubungan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, ataupun status sosial. 2. Sering terjadinya pungli. Dalam memberikan pelayanan publik, biasanya para petugas menawarkan dua cara kepada masyarakat, yaitu cara cepat atau cara lambat. Nah, cara cepat inilah yang kita maksud sebagai proses pungutan liar. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang besar. 3. Tidak adanya kepastian. Dalam memberikan pelayanan publik, instansi pemerintahan biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari waktu dan biaya yang dibutuhkan. Dengan ketidakadanya kepastian ini, maka aparat pemerintah sering melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan peluang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya ada permasalahan yang bisa terjadi berdasarkan kasus BPJS ini. Yang pertama, tidak adil. Mengapa dikatakan tidak adil? Karena di satu sisi, masyarakat dipaksa menjadi peserta BPJS. Namun sistem dan manfaat layanan BPJS sendiri masih kerap berubah-ubah. 2. Menyulitkan masyarakat. Adanya kebijakan ini mungkin saja bisa berpotensi mempersulit individu-individu untuk melakukan transaksi atau mendapatkan hak atas layanan umum. Misalnya saja, yang tadinya belum mempunyai kartu, mereka harus mengurus kartu BPJS terlebih dahulu. Waktunya akan lebih lama, dan orang yang harus mengurus SIM SKCK membutuhkan waktu yang cepat. Jadi, secara waktu, ini akan menjadi lama dan akan menjadi birokrasi yang panjang. Poin ketiga yaitu korban. Pihak yang berpotensi menjadi korban dalam kasus BPJS ini antara lain. Yang pertama tentunya adalah masyarakat. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah, sangat berpotensi untuk kesulitan, baik dalam membuat BPJS karena jauh aksesnya maupun keberatan dalam membayar iuran setiap bulannya. Namun, berdasarkan beberapa informasi, diketahui pula bahwa bagi yang tidak mampu, iuran akan dibayar oleh pemerintah melalui PBI atau penerima bantuan iuran. Meskipun demikian, hingga saat ini masih belum jelas mengenai apa saja syarat atau indikator seseorang untuk menjadi penerima bantuan iuran tersebut. 2. Mitra BPJS. Rumah sakit atau instansi lainnya yang menjadi mitra BPJS tentu turut terkena dampak dari pemberlakuan BPJS sebagai syarat pelayanan publik ini. Misalnya saja rumah sakit. Seperti yang kita tahu, bahwa fasilitas rumah sakit di seluruh Indonesia berbeda-beda, termasuk daya tampungnya pun berbeda. Tentunya akan sangat kewalahan apabila terjadi peningkatan pengguna secara drastis. Hal ini justru akan berpotensi menurunkan kualitas dari pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. 3. Pihak swasta. Adanya pemaksaan seluruh masyarakat untuk menggunakan BPJS ini tentunya sangat merugikan bagi pihak-pihak penyedia layanan asuransi lain. Hal ini justru mengindikasikan adanya diskriminasi dan monopoli pasar asuransi. Selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan ini? Sejumlah warga menilai kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat layanan publik ini menambah beban mereka menjadi semakin berat. Selain tidak semua masyarakat memiliki kartu BPJS, masyarakat juga khawatir tunggakan BPJS Kesehatan akan menjadi hambatan dalam mendapatkan layanan publik.
diwajibkan untuk membayar sebagai syarat jual beli tanah, terus perpanjang SIM, STNK dan lain sebagainya. Ini bagi saya pribadi sih cukup memberatkan dan sangat tidak berkesinambungan sih. Setuju nggak setuju sih, bingung juga. Kadang kita lagi begini, kalau misalkan belum punya atau belum ada, kalau kita perlu mau bayar pajak atau apa, kesulitan juga. Jadi gimana tuh? Ya kalau misalkan udah diresmikan ya otomatis mesti bikin lah kita juga kalau udah peraturannya begitu. Poin keempat yaitu penyebab. Menurut Kairana dalam jurnalnya yang berjudul Pelayanan Publik yang Berbelit, Warisan Penjajah Agar Kita Tak Bisa Maju, yang terbit pada 31 Januari 2008, menyatakan ada beberapa faktor yang memengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik, yaitu 1. Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. 2. Adanya kendala kultural di dalam birokrasi. 3. Perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, bahkan cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Buruknya pelayanan dalam kasus BPJS ini disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, SDM yang kurang berintegritas. 2. Tata kelola organisasi yang rumit. 3. Implementasi yang belum optimal. 4. Kebijakan pemerintah yang kurang matang. Poin kelima yaitu solusi. Secara umum, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di antaranya, revitalisasi, restrukturisasi, deregulasi, peningkatan profesionalisme pelayan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Pada pertengahan 1960-an, Avedis Donabedian mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kualitas pelayanan kesehatan terbaik dapat dinilai, dan memperkenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai triade kualitas, yaitu struktur, proses, dan hasil. Indikator umum struktur adalah ekonomi, gedung, jumlah rumah sakit, dan populasi yang akan dilayani. Kemudian, indikator proses terdiri dari proses organisasi atau bagaimana organisasi bekerja, dan proses klinis atau interaksi dengan pasien. Dan terakhir, indikator hasil kualitas untuk pasien dapat berupa kelangsungan hidup, tingkat fungsi, kualitas hidup, kepuasan, dan pengalaman pasien. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sebaiknya meninjau kembali kebijakan ini lantaran diterapkan di waktu yang tidak tepat. Jika pemerintah memang ingin mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan, pemerintah dapat mengatasinya dengan upaya sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS Kesehatan untuk menarik minat masyarakat menjadi peserta. Pencatutan BPJS sebagai syarat pelayanan publik tentunya bisa saja dilakukan, asalkan implementasi dari kebijakan ini sejalan dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Diwajibkannya BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat sebagai syarat mendapatkan pelayanan publik memunculkan beberapa pro dan kontra di tengah masyarakat. Tujuan dari penetapan kebijakan ini memang sudah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Namun, hal ini bisa dikatakan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang kurang matang. Karena kebijakan yang tujuannya untuk mengoptimalkan tujuan kesehatan nasional kepada semua lapisan masyarakat
malah bisa berpotensi menjadi beban dan semakin memperumit pelayanan publik yang ada di Indonesia. Sekian video materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.